Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kita fokus ke pembelajaran. Kita lihat di depan ada mufradat. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Oke. Kita baca dulu di bagian dari sebelah kanan ya. Bapak baca bahasa Arabnya, kalian terjemahannya ya. Artinya soyarun, nelayan. Soyarun, nelayan. Fallahun, mudarrisun, syurtiyun, muhandisun, arsitek, tilmizun, murid. Oke, kita tes dulu ya. Melalui gambarnya, terus kalian menyebutkan bahasa Arab ya. Yang ini apa teman-teman? Soyadun. Yang ini? Yang ini? Tilmizun. Oke, semuanya sudah hafal ya. Selanjutnya Bapak akan mengasih lembar jawaban, lembar peserta didik. Nah, kita membuat kelompok terlebih dahulu ya. Dari hitung mulai dari sini 1 sampai 2 ya, teman-teman. 1 2 2. Nah, yang kelompok 1 mari bergabung. Kelompok 2 bergabung. Kelompok 2 sini. Oke. Ayo segera teman-teman. Oke. Apa mengasih? Ya, teman-teman silakan dikerjakan bersama teman-teman kalian ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Bapak ini mau tanya. Iya, boleh. Ini diterjemahkan apa enggak ya? Boleh diterjemahkan juga ya. Sebelahnya diterjemahkan di sebelah sini. Baik, Pak. Ini yang belakang. Kelompok belakangnya, kelompok 3. Ini kelompok 4 belakang. Kalau ada yang dibingungkan boleh bertanya ke Bapak ya, anak-anak. Muhandisun tadi apa ya Pak artinya? Arsitek. Kasih Bapak. Ada yang masih dibingungkan? Yang mana ya? Iya. Itu saikun. Oh, saikun. Muhandisun tadi apa ya Pak? Arsitek. Iya, boleh. Ini apa ya Bapak? Mudarrisun. Muhandisun itu. Oh, Mm-mm. oh ini. Itu H itu. Ya Pak. Ini H. Sisa 2 menit lagi ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Kalau sudah selesai nanti perwakilan maju satu-satu untuk mengasih jawaban. Iya.
Bentar. Yang mana ya? Ini. Jundiun. Iya Jundiun. Sudah? Nanti perwakilan dari kelompok maju satu ya. Terjemahannya jangan lupa ya, teman-teman. Ada yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai ya? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Jundiun artinya apa ya, Pak? Jundiun tentara. Ya, waktunya sudah habis ya teman-teman. Mari perwakilan dari kelompok maju ke depan. Silakan. Perwakilan dari kelompok maju satu-satu. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Oke, kita hari ini akan belajar tentang madrasah. Ada yang tahu madrasah itu apa artinya? Sekolah. Ya, sekolah. Oke. Yang pertama kita akan pelajari mufradatnya terlebih dahulu. Ya. Al-mufradat. Al-faslu. Siapa yang tahu artinya al-faslu? Ya, al-maktabatu artinya? Ya, al-mal'abu artinya? Lapangan. Al-muhtabaru artinya? Lab, laboratorium. Al-hurfatul muallimin artinya? Ya, betul. Maktabun artinya? Maktabun artinya apa anak-anak? Apa? Bukan, salah ya. Ya, betul. Meja. Saatun artinya apa saatun? Ya, maksofun. Kantin. Ya, masjidun. Hamamun. Kamar mandi. Hadikotun. Titip. Hadikotun. Taman. Babun. Pintu. Saburatun.
Ya. Terus kursiun. Nafidatun. Jendela. Jendela. Kitabun. Buku. Kolamun. Kolamun rososi. Pensil. Mistorotun. Hakibatun. Ya. Ya, sekarang Bapak akan menunjuk bendanya langsung, nanti kalian bisa sebutkan bahasa Arabnya ya. Ini apa nih? Nafidatun. Terus itu belakang. Saatun. Itu yang coklat belakang. Ini apa nih? Kolamun. Kalau satunya yang buat nulis anak SD biasanya kolamun rososi. Iya. Terus apa lagi ya? Ini apa nih? Kursiun. Ini yang di depan. Ya. Terus ini apa? Oke, lanjut ya anak-anak. Udah paham semua ya? Nah, ini nih. Ini ada denah apa ya? Lokasi lah sekolah. Nanti kalian bisa sebutkan atau jelaskan di mana letaknya. Nih, misal ainal faslu. Faslu fi janibil apa? Masjidi. Ya. Terus ainal mal'abu. Ya, bisa diperhatikan ya anak-anak. Ainal mal'abu. Janibal hurfatul muallimin. Ya, benar, atau bisa bainal hurfatul muallimin wal masjidi. Terus ainal maqsof. Al maqsofu di belakang. Waro'a mal abu. Terus ainal maktabatu. Ya, selanjutnya ainal hadiqatu. Ya, betul. Ya, kita kembali lagi ke kosakata ya anak-anak. Ini apa nih? Ini ruangan ini namanya apa? Faslun. Yang biasa buat minjem buku, baca buku, itu apa? Maktabah, ya betul. Yang biasa buat bermain. Yang ini apa nih? Ini meja, ya. Bahasa Arabnya apa meja? Maktabun. Yang biasa buat jajan atau makan. Ya. Buat apa ya? Buang air kecil atau buang air besar. Bahasa Arabnya apa? Hamamun. Ya. Terus yang buat duduk namanya apa anak-anak? Kursiun. Ya. Terus kolamun. Pena. Kolamun rososi. Pensil. Terus jam.
Hisanatun apa? Lemari. Iya betul, lemari. Terus lagi nih, terakhir ya. Hurfatul muallimin. Ya. Terus hadikotun. Aman. Ya mungkin dari Bapak segitu aja ya anak-anak. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Udah nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan pembuka majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Muhdiratul Afi, Muhammad Iqbal, Silvi Munaya, Didik Siada Al-Iman, Hadir. Zakinur Rahmat, hadir. Abdurrahman Al-Akib, hadir. Latifah Umi Darajah, Muhammad Aska, hadir. Muhammad Fatur Rahman, Anjariski Wicaksono, Dina Maulana, hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya perhatikan ya anak-anak. Coba Bu Guru mau nanya nih, kalau misalnya ketika kita ingin menulis anggota tubuh apa yang kita gunakan? Tangan. Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya tangan itu apa? Apa? Yang keras dong? Yadum, betul sekali. Terus kalau misalnya kita mendengarkan, kita menggunakan anggota tubuh apa? Telinga, betul. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa yuk? Betul, bahasa Arabnya itu adalah udhunun. Betul sekali. Nah, jadi Allah itu menciptakan berbagai macam anggota tubuh ya anak-anak. Entah itu dari hidung, mulut, lalu ada telinga, tangan, dan lain sebagainya. Dengan berbagai bentuk yang sempurna. Lalu tugas apa sih? Tugas kita itu apa? Kalau kita diberikan anggota tubuh yang sempurna? Bersyukur. Syukur, betul sekali. Harus bersyukur. Nah, apalagi kalau misalnya kita mempelajari dengan bahasa Arab, kita bakal lebih paham lagi untuk berdoa gitu ya. Nah, jadi tujuan pada pembelajaran hari ini itu kita adalah belajar bersama tentang anggota tubuh dalam bahasa Arabnya dan juga fungsi-fungsinya. Nah, selain itu kompetensi dasarnya itu adalah untuk menganalisis makna dan juga unsur kebahasaan terkait anggota tubuh yang akan kita pelajari nantinya, begitu ya anak-anak. Nah,
yang minggu lalu kita kan sudah belajar bersama nih tentang kata tunjuk. Ada yang tahu nggak kata tunjuk itu apa aja? Dalam bahasa Arab hada dan juga hadihi. Iya, jadi nanti kita akan belajar bersama menggunakan hada dan juga hadihi yang dikaitkan dengan anggota tubuh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kalau misalnya hada itu berarti anggota tubuh yang memiliki makna tunggal. Apa aja sih anggota tubuh yang hanya memiliki tunggal? Mulut. Mulut, apa lagi? Betul, kepala. Terus hidung, apa lagi? Perut. Iya, perut. Terus kalau yang memiliki pasangan itu kita sebut dengan hadihi. Begitu ya anak-anak? Siap, Siap. Ibu. Nah, kalau hadihi itu ada apa aja? Tangan. Tangan, terus Mata. mata, terus Kaki. Betul sekali. Coba udah paham ya? Nah, di sini Bu Guru menunjukkan gambar dan juga bahasa Arabnya, terlihat tidak? Terlihat ya. Ini menggunakan apa? Mahadihi? Hadihi yadun. Betul. Kalau misalnya Bu Guru menunjukkan ini mahadihi? Hada hadi asnanun. Betul sekali. Nah, setelah itu Bu Guru mau memberikan tugas. Nanti kalian kerjakan ya. Tolong dibagi ke belakang juga. Kurang berapa? Ada yang belum? Kurang berapa? Ada lagi yang belum? Oke, udah semuanya ya. Bu Guru mau ngasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Udah bagus Ibu. sekali. Nah, jadi itu tugasnya nanti dikumpulkan di meja Bu Guru ya. Di Siap, meja Bu Ibu. Guru, tapi nanti sebelum itu mari kita rangkum bersama, mari kita mengulas kembali kosakata yang sudah kita pelajari bersama. Coba yuk bisa dibaca bersama-sama. Mahadihi Ainun. artinya apa? Mata. Betul sekali. Terus ini mahada artinya hidung. Oke. Terus ini mahadi rijlun artinya kaki. Betul sekali. Coba Bu Guru mau tebak-tebakan cepat yang bisa menjawab. Bisa langsung angkat tangan ya. Oke. Mahadi betul apa? Betul bahasa Arabnya? Betul. Coba lagi. Mahadi betul bahasa Arabnya? Iya, betul sekali. Nah, karena pembelajaran sudah hampir selesai ya anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari berbagai macam kosakata ya. Kosakata tentang apa? Anggota tubuh. Betul sekali. Ada apa aja tadi? Ada mata, Betul. yadun. Betul, banyak sekali ya. Betul. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru mau mengasih tugas untuk minggu depan kalian pelajari tentang peralatan sekolah ya, karena kedepannya kita akan belajar bersama tentang peralatan sekolah. Begitu anak-anak? Siap, Ibu. Fahim tuh? Fahimna. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Jadi siapa? Apakah kalian hari ini siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak minta tolong ya, kalian bangkunya dirapihin terlebih dahulu agar pembelajaran kita nyaman. Oke. Tolong Mas Akib, HP-nya ditaruh dulu ya. Kita mau belajar. Oke. Hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Disiplin ya kelas ini ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, setelah kita merapikan bangku dan bersiap untuk belajar, mari kita buka pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang al-alwan atau warna. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan kalian beberapa kosakata tentang warna. Bapak baca terlebih dahulu, setelah itu kalian tirukan ya. Ahdoru, ahdoru, asroku, asroku, ahmaru, ahmaru, abyadu, abyadu, aswadu, aswadu. Coba kalian baca bareng-bareng. Ahdoru, aswadu, ahmaru, abyadu, aswadu. Oke. Nah, ini Bapak ada nyanyian agar kita bisa menghafal bahasa Arab dengan mudah. Nah, jadi Bapak ajarin dulu ya. Habis itu ntar kalian tirukan bareng-bareng. Ini Bapak dulu. Ahdoru hijau, asroku biru, ahmaru itu merah, abyadu itu putih, aswadu itu hitam. Setelah itu ya Robbi bil Mustafa. Apa kalian paham? Paham. Oke. Kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ahdoru hijau, asroku biru, ahmaru itu merah, abyadu itu putih, aswadu itu hitam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sekali lagi. Ahdaru hijau, asroku biru, ahmaru itu merah, abyadu itu putih, aswadu itu hitam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini saya lihat dari tadi itu Mas Akib belum belum nyanyikan bareng-bareng. Jangan mainan mulu ya Mas Akib ya. Coba sini Mas Akib maju dulu. Mas Akib sini maju dulu. Ayo Mas Akib maju. Oke. Sekarang ayo Mas Akib sama Bapak nyanyikan lagu warna yang tadi. 1, 2, 3. Ahdoru hijau, asroku biru, ahmaru itu merah, abyadu itu putih, aswadu itu hitam. Oke. Oke, Mas Akib. Oke. Setelah kita mempelajari kosakata warna tersebut, ini Bapak ada soal yang harus kalian kerjakan untuk
melatih kemampuan mengingat dan memahami dan menulis juga ini. Kalian harus menulis ini dengan bahasa Arab ya, semuanya ya. Ya, Pak. Bapak pergi dulu. Oke, silakan Bapak beri waktu 1 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Mas Zaki tolong dikerjakan ya, jangan mainan. Sudah? Oke, waktunya udah habis ya. Saya minta tolong ke Mas Anjar untuk maju ke depan. Coba bacakan jawaban nomor 1 sampai 5, Mas Anjar. Nomor 1 aswadu hitam, nomor 2 abyadu putih, nomor 3 akhbaru hijau, nomor 4 ahmaru merah, nomor 5 asrofu biru. Oke, tepuk tangan untuk Mas Anjar. Boleh. Setelah itu Mbak Zayin coba maju ke depan untuk membacakan jawaban. Siapa? Tolong didengarkan ya anak-anak ya. Ya, Pak. Hitam aswadu, putih abiyadu, hijau akhdaru, merah ahmaru, biru asroku. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zain. Oke. Setelah mempelajari kosakata tersebut, Bapak harap kalian bisa mengingat-ingat dan memahami tentang kosakata tentang warna. Bapak kalian siap? Oke. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita nyanyikan 1 kali lagi mufrodat tentang warna. Oke. Dipimpin oleh Mas Fatur. Yo, Mas Fatur. Dipimpin ya. Yuk, bareng-bareng tapi. 1, 2, 3. Aku hijau, aswaku biru, Amalu itu merah, abyadu itu putih, Sudah. aswad. Oke, sudah sampai segitu aja ya. Ya, mungkin sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Baik semua ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir atau hadir semua pada hari ini? Oke, bagus. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang al-baitu. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu al-baitu? Rumah, ya. Jadi kita akan belajar tentang al-baitu. Oke, yang selanjutnya kita akan sama-sama membacakan mufradat tentang al-baitu.
Kita baca sama-sama ya. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Ghurfatul mudzakkaro. Ghurfatul mudzakkaro. Itu apa anak-anak? Ruang belajar. Ruang belajar. Ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Ghurfatun naum apa? Kamar Kamar tidur. tidur. Ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Apa artinya? Ruangan. Ghurfatul maktab. Ghurfatul maktab. Apa? Perpustakaan. Ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Apa artinya? Ruang Ruang tamu. Al-hammamu. Al-hammamu. Apa artinya? Kamar mandi. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Apa artinya? Taman. Al-matbahu. Al-matbahu. Apa artinya? Dapur. Baik. Semuanya sudah pada mengerti ya apa saja mufradat tentang al-baitu? Sudah? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu mubtada dan khobar dari kata al-baitu. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu mubtada dan khobar? Belum? Oke. Baik, mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat atau disebut juga subjek. Jadi dalam bahasa Indonesia mubtada adalah subjek. Kemudian khobar. Khobar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Seandainya tidak ada khobar, maka sebuah kalimat tidak akan dipahami maksudnya. Jadi khobar itu dalam kata lain dalam bahasa Indonesia adalah Objek. Predikat. predikat. Jadi mubtada adalah subjek, khobar adalah Predikat. Oke, yang selanjutnya kita di sini ada contohnya yaitu al-hadiqatu waro al-baiti. Di sini al-hadiqatu itu sebagai apa? Ada yang tahu? Mubtada. Mubtada. Kemudian waro al-baiti adalah khobarnya. Oke, sampai sini paham semua? Paham, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Pak. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya akan menanyakan. Ini kan tadi contohnya tersusun dari yang pertama adalah subjek, kemudian predikat. Pertanyaannya, boleh tidak khobar dulu baru mubtada? Boleh tidak? Ada yang bisa jawab? Coba Mas Aska. Boleh tidak? Jawabannya boleh atau tidak? Khobar dulu baru setelah itu mubtada. Enggak boleh? Enggak boleh apa boleh? Oke, jawabannya yaitu boleh. Kenapa boleh? Oke. Al-khobaru al-muqaddamu wal mubtada'u al-mu'akharu. Jadi khobar itu boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtada berupa isim ma'rifat sedangkan khobarnya berupa siful jumlah. Yang kemudian mubtada berupa isim nakiro sedangkan khobarnya berupa siful jumlah. Kemudian khobar berupa kata tanya atau ismul istifham. Contohnya yaitu waro al-baiti hadiqatu. Di belakang rumah ada atau terdapat kebun. Dari contoh ini, mana yang mubtada, mana yang khobar? Hadiqatu. Hadiqatu sebagai mubtada. War al-baiti sebagai khobar. Oke. Oke, selesai. Sekarang saya tadi kan sudah dijelaskan ya. Saya akan menanyakan Mbak siapa ya? Mbak Silvi. Mubtada itu apa Mbak Silvi? Mubtada itu isim marfu yang terletak di awal kalimat. Bagus. Kemudian Mas Fatur. Khobar apa Mas Fatur? Khobar adalah predikat.
Ya, definisinya apa? Definisinya adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Seandainya tidak ada khobar, maka sebuah kalimat tidak akan dipahami. Bagus. Kemudian Mas Aska, mubtada yang di akhir namanya apa tadi? Mubtada muakhir. Bagus. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh dari mubtada muakhir selain dari contoh yang tadi sudah diberikan? Ada yang bisa berikan contoh? Silahkan. Mas Dina. Ya Pak. Bisa maju Mas, ditulis di depan Mas. Contoh yang ditulis Bu. Ya. Contohnya yaitu amamad darajati sayyaratun. Artinya apa? Artinya di depan sepeda terdapat mobil. Mana yang mubtada, mana yang khobar? Mubtadanya yaitu sayyaratun dan khobarnya amamad darajati. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Diam dulu Mas. Karena kamu sudah bisa menjawab, ini Ayah. hadiah buat kamu. Terima kasih, Pak. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Dina. Baik, selanjutnya karena waktu sudah mau habis, semua bisa dipahami ya untuk pelajaran pada pagi hari ini. Bisa Pak. Bisa, Pak. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Sabahul khair. Sabahun nur. Alhamdulillah. Baik. Sebelum dimulai, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Tetap semangat dan terus belajar ya, karena tidak ada hasil yang indah tanpa rasa lelah gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Bapak keren, Bapak keren. Ada yang masih ingat pembelajaran di minggu sebelumnya? Yang masih ingat? Enggak ada. Ya, betul sekali, yaitu tentang min yaumiyati al-usrati. Jadi kegiatan-kegiatan di keluarga. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang al-mihnah wal makanul amal. Jadi tentang profesi dan juga tempat pekerjaannya. Baik, di sini Bapak memiliki gambar yang mana di sampingnya itu tempat pekerjaannya ataupun tempat di mana ia bekerja. Baik, di sini coba ketika Bapak menunjukkan, kalian sebutkan mufradat bahasa Arabnya. Oke? Siap. Yang pertama, Muallimun. Salahun. Hajiun. Tabibun. Syurtiyun. oke, sudah tahu semua kan ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita belajar mengetahui tempat-tempatnya dalam bahasa Arab. Oke. Jadi untuk menambahkan tempatnya, kita
menggunakan kata ya'malu fi. Apa? Ya'malu fi, yang artinya dia bekerja di, menunjukkan tempatnya. Begitu. Paham? Semisal muallimun ya'malu fi madrasatun atau fil madrasah. Seperti itu. Paham semua? Paham. Oke. Muallimun ya'malu fi madrasatun. Apa? Madrasatun. Oke. Fallahun ya'malu fi apa? Mazra'atun. Kemudian yang ketiga, tajirun ya'malu fil Maksofun. apa? Maksofun. Kemudian tabibun ya'malu fil mustasfa. Oke, yang terakhir, syurtiyul mururi ya'malu fit tariq. Sudah tahu semua ya? Oke. Oke, Bapak tunjuk salah satu dari kalian. Bapak menunjukkan gambarnya, kemudian kalian sebutkan ya'malu fi titik-titik. Seperti itu. Paham ya? Paham. Fahim tuh? Fahimna. Oke. Mas Akib. Fallahun ya'malu fi mazra'atun. Oke, sip. Kemudian Mbak Umi. Tabibun ya'malu fil. Oke, bagus. Kemudian Mas Anjar. Syurtiyul mururi ya'malu fit tariqi. Sudah bisa ya? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, setelah ini Bapak akan membagikan sebuah soal. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Bapak beri waktu 1 menit. Bila ada yang dibingungkan bisa dipertanyakan ke Bapak. Ya, boleh dikerjakan yang mudah terlebih dahulu. Ya, Mas Akib. Ya, boleh. Ini Ada yang susah, Mas? kok harokatnya salah, Pak? Oh ya, boleh dibenarkan. Ya. Mas Iqbal gimana? Ditulis apanya ya, Pak? Oh, itu dijodohkan. Oh, dijodohkan. Ya, betul. Tidak boleh. Ini hanya perkataan saja. Jangan sampai dipraktekkan. Ada yang susah, Mas? Mudah ya? Mudah, Pak. Ya. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Silahkan soal-soal yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah masing-masing dan nanti minggu depan bisa dikumpulkan ya. Oke. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengulang ataupun bertanya lagi terkait dengan mufradat dan juga tempat pekerjaannya. Kalau Bapak menyebutkan profesinya, kalian sebutkan tempat pekerjaannya. Oke? Oke. Tabibun ya'malu fi Mustafa. Oke. Mudarrisun ya'malu fi Madrasah. Terus syurtiyun ya'malu fit Tariq. Oke, bisa semua ya? Alhamdulillah. Silahkan ilmu-ilmu yang sudah didapat tadi bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari ataupun bisa diamalkan ke adik-adik kelas ataupun ke saudara-saudara yang lain. Karena dengan bertambahnya ilmu, maka di sana terdapat bertambahnya keberkahan. Begitu ya? Oke. Kemudian ada keluhan yang lain nggak? Ataupun ada yang masih dibingungkan? Lapar? Ya nanti ya. Nanti ada MBG setelah sekolah. Selesainya kapan ya, Pak? Pulangnya sebentar lagi. Bentar lagi. Ya, Ini iya. mau Jumatan, Pak. Oke. Oke, Mas Fatur.
Coba sebutkan bahasa Arabnya dokter. Bekerjanya di mana? Oke, betul. Kemudian Mas Zaki, bahasa Arabnya guru. Bekerjanya di mana? Ya, betul. Oke. Terus Mbak Silvi, bahasa Arabnya polisi. Bekerjanya di mana? Ya, tariqun. Oke, cukupkan sekian ya. Sudah paham semua dan insya Allah semoga ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat. Cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Bikhair, alhamdulillah. Al-yauma sanata'alamu min dauri syababi. Apa itu dauri syababi, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Belum ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang peran seorang pemuda. Ya kan? Ya, sebelum kita mau belajar, hendaknya kita membagi kelompok terlebih dahulu ya. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Tolong dirapatkan terlebih dahulu. Mas Anjar tolong sini, terus Mas Didik ke sini ya. Nah, kan udah ditentukan ya kelompoknya. Nah, ini tentang materinya. Daurus syababi tadi kan sudah diterangkan ya. Artinya itu peran pemuda. Dan diantaranya peran pemuda itu ada 3 yang Bapak mau tunjukkan. Yang pertama itu al-ibadah. Awalan al-ibadah. Ayo bersama-sama. Awalan al-ibadah. Ibadah itu ditunjukkan untuk beribadah. Enaknya gitu. Ya, terus yang kedua sanian. Sanian itu untuk at-ta'limu. Ayo bareng-bareng anak-anak. At-ta'limu. At-ta'limu itu ditujukan untuk bidang pendidikan, ya kan. Terus yang ketiga itu tentang salisan khidmatu al-mujtama'a. Khidmatu mujtama'a itu untuk pelayanan masyarakat, ya kan. Di sini kan sudah ada 3 kategori dan ini contohnya. Contoh ini kan ada warna biru. Lah, contohnya ini pada pelayanan masyarakat yaitu yusang itu asyabu al fuqara'a. Ayo bareng-bareng anak-anak. Yusang itu asyabu al fuqara'a. Al fuqara. Tahu nggak anak artinya anak-anak? Belum. Oh ya, jadi artinya seorang pemuda itu membantu para orang-orang miskin. Oh. Iya. Itu kan udah tahu contohnya ya. Terus ini kan termasuk jumlah ya kan. Terus bidangnya antara lain ini masuknya kepada khidmatu al-mujtama'a. Nanti Bapak tujukan kepada setiap kelompok. Nanti setiap kelompok tersebut untuk menempelkan ya, menempelkan sesuai dengan kategorinya. Kayak yang tadi Bapak telah tunjukkan,
Yusang itu asyabu al-fuqara itu kepada khidmatu al-mujtama'ah. Nanti selainnya kalian yang tentukan ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Dan Bapak tambahkan ini untuk lemnya ya. Ayo, bisa langsung untuk dikerjakan ya anak-anak. Nomor 1 as-sabah masyhuratul lati yaqra'u sabal Bikin Qur'an. kok dijawab bidok gitu. Kayak gini. Iya. Itu Mana cocoknya yang mana? Hadihil jumlah. Benar. Kayaknya nomor 1 ini deh. Apa sih ini maksudnya? Dan itu kita tempel. Terus Dicocokin aja. udah. Iya, santai aja. Untuk kelompok 2. Yo silakan. Nah, ini lemnya. Kalau ini nggak usah ya, nanti untuk tolong dijawab Pak. Jadi yang pas yang mana? Kita jadi kerja sama ya. Ayo kerja sama. Oke, kamu tempelin ya. Ya aku nempel ya. Coba kamu benerin lemnya. Kayaknya ini deh. Itu warna biru itu. Iya, ini aja nggak apa-apa. Oh iya. Nah, ini Pinter fix banget bener ya, ini. kelompok semua dapat menjawab dengan benar. Beri tepuk tangan. Marvelous. Kita baca satu persatu ya. Kategori yang pertama awalan yaitu al-ibadah. Contohnya itu yuhafidhu asyabu ala sholati. Artinya ada yang tahu nggak anak-anak? Pemuda harus sholat. Lebih tepatnya, benar sekali Mas Anjar. Terus yaqra'u asyabu al-Qur'ana. Pemuda harus baca Quran. Baca Quran, benar sekali. Terus kategori yang kedua itu at-ta'limu. Contohnya itu yatlubu asyabu al-ilma. Pemuda harus belajar. Mencari ilmu. Yang kedua contohnya yaqra'u asyabu al-mausu'ata at-tarikhiyata. Sejarah. Pemuda membaca sejarah. Jas Lebih merah. tepatnya lebih tepatnya pemuda membaca ensiklopedia sejarah. Jas merah. Terus selanjutnya itu khidmatu al-mujtama'i. Contohnya itu yusang itu asyabu al-fuqara'a. Tadi yang sudah Bapak jelaskan itu artinya seorang pemuda membantu seorang miskin, ya kan? Yang kedua, yusang itu asyabu al-mujtama'a. Seorang pemuda membantu masyarakat. Kan udah tahu semuanya ya. Terus ini kan Bapak tadi membagi kertas ya masing-masing. Terus nanti dijawab ya. Mahadal jumlah. Oh, ini soalnya tadi loh. Tahu nggak anak-anak? Bukan. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya hadihil jumlah, nanti anak-anak menjawab yuhafidhu asyabu ala sholati. Enaknya terus kayak gitu. Terus hadihi tantami, ya kan? Itu kategorinya apa? Kategorinya misal yuhafidhu asyabu ala sholah itu al-ibadah. Terus coba Mas Zaki, ini apa Mas Zaki? At-ta'limu. Hadihil jumlah. Ini dibaca. Yatlubu sabu al-ilmu. Al-ilma. Terus hada tantami. Apa kategorinya? Termasuknya At-ta'lim. at-ta'limu, yaitu pendidikan. Ya, karena waktunya mau habis. Terima kasih untuk semuanya. Karena materi yang kali ini sangat seru sekali ya. Nah, Seru banget. terutama sebagai kita ya, sebagai seorang pemuda itu harus beribadah, menuntut ilmu dan pelayanan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Nah, apakah kalian sudah siap? Untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Harus siap. Oke. Sebelumnya, apakah hadir semua? Coba Bapak absen. Bapak absen dulu. Bapak hafal. Santai aja. Didik? Hadir. Jaki? Hadir. Dina? Hadir. Afi? Silvi? Umi? Hadirah. Fatur? Hadir. Iqbal? Aska? Anjar? Udah semua ya? Kurang satu, Pak. Ya kan? Itu tuh untuk mengetes yang namanya konsentrasi kalian. Kalian itu harus solidaritas. Nah, Siap. pada pagi hari ini Bapak ingin kalian semua bentuk kelompok ya. Karena di sini ada 10 orang, 1 orang 2-2 ya. Aska sama Iqbal, Fatur sama Jaki, 2-2 ya. Siapa? Kalian temenan kan? Tidak ada musuh. Tidak ada senjangan di antara kalian. Nah, oke, pada pagi hari ini di mapel bahasa Arab, ini benar kelas 7 kan? Kelas 7 apa? 7A. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas Al-Unwan. Apakah ada yang tahu apa arti dari Al-Unwan? Alamat. Bagus. Oke, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Toko. Apa bahasa Arab dari toko? Maksafun. Bahasa Arab dari toko itu ada banyak. Oh iya. Selain masofun, ada juga matjarun, ada juga dukanun. Banyak ya, Pak? Ada banyak. Dukanun. Ada lagi aslinya, tapi itu aja dulu. Siapa? Oke, kedua. Apakah kalian tahu ini apa? Pasar. Apa bahasa Arab dari pasar? Suk? Bukan sukun itu ya, bukan sukun yang itu. Yang kedua, Masjidun. Bapak tahu nggak semua orang di sini Islam, tapi kalau di agama Islam biasanya sholatnya di sini, ibadahnya. Apa bahasa Arab dari masjid? Masjidun. Ya kan bebas. Apa bahasa ini apa? Gambar apa? Sekolah. Apa bahasa Arab dari sekolah? Madrasatun. Ada yang belum. Tapi ini fokusnya bukan ke jalan rayanya, sekedar jalan. Apa bahasa Arab dari jalan? Tarikun. Syari. Salah. Syari'un. Kamu belajar lagi ya? Betul, syari'un. Tapi nggak apa-apa ya. Kamu harus yang semangat, maaf. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan bikin kelompok ya. Sudah dibagi tadi kan? Ini soalnya Bapak ada pekerjaan untuk kalian semua, tugas 1 orang, 2 orang, 1 kelompok. Jadi masih dengan tema yang sama, materi yang tadi Al-Unwan. Nah, di situ kalian saling kerja sama. Bapak tahu ini mungkin kesannya sedikit mendadak karena langsung Bapak kasih soal. Oleh karena itu kalian coba terlebih dahulu sebisa kalian, dan jika di saat kalian masih merasa kurang paham, panggil saja Bapak. Akan Bapak bantu. Akan Bapak sambil Bapak awasi ya. Iya, Pak. Boleh dikerjakan? Iya, Pak. Ini kan itu untuk lima sini jawaban. Engkau kan maju ya. Ikut Pak. Udah ada jawabannya kan? Apa, Pak? Bertanya, Pak. Jawabannya, Pak. Oke, sebentar ya. Itu apa ini? Ini enggak ada harapan. Koriba. Ainal maksudnya ini di sini enggak ada. Ini tambahin dananya, fee aja. Enggak ada petunjuknya, maksudnya masjidnya di mana gitu. Ini masjid yang di depan sekolah itu loh. Nomor 3. Bapak. Nomor 3. Nomor 1 cuma jawabin udah nggak jawaban. Dapat nomor berapa? Ya, di mana? Di mana? Ini udah jawaban kan? Nomor 5. Pak ya, makasih Pak.
Oke, terima kasih Bapak. Bapak ini nomor 3 kayak gini bukan? Ih, Tiga dan- pintar. Bagus, bagus. Sudah selesai, Pak. Oke. Sudah Pak. Baik, anak-anak. Maukah ada perwakilan? Harus ada perwakilan dari setiap kelompok. Berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri di tempat. Bisa saling sebutin. Minim, itu kan ada 10 soal. Sebutin aja satu jawaban. Masing-masing satu aja. Siap. Urut dari kelompok 1. 1. Ainal masjidu Kelompok 1. Kelompok 1. Ainal baitu? Al baitu bisyar. Ya. Bagus Mas Dina. Tepuk tangan semua. Mbak Umi. Ainal masjidu qaribun. Kok Mbak Umi nggak berdiri sih? Iya. Kan kita harus berdiri supaya semuanya masih semangat kan? Oke, lanjut. Ainal masjidu al masjidu qaribun madrasah. Ya betul sekali. Tepuk tangan semua. Di situ Bapak nggak kasih gambar, kalian paham dong karena itu adalah tata letak di sekolah kita langsung. Masjid situ tadi kan. Ya langsung lanjut Mas Askar. Saya nomor Kelompok 9, 5. Iya. Kelompok 5. Soal nomor 9, Pak. Ainal masjidu al masjidu fi syari. Iya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Mas Zaki. Boleh maju Mas Zaki? Ainal madrasah al madrasah fi janibil suqi. Iya, karena sekolah kita ada di samping pasar kan. Tepuk tangan semua. Kita sudah membahas banyak hal dan juga Bapak akan kasih kalian tugas tambahan. Ini kesannya kerjakan, ya jelas namanya belajar harus dipaksa. Ya, satu orang satu dan jelas ini gimana kameranya? Desainnya menarik. Itu LKPD-nya. Kalian jawab sebisa kalian dan jika ada yang belum bisa besok kalian tanyakan saja ke Bapak. Kalau nggak kalian diskusi. Soalnya kan di sini ada 10 orang, ada 5 kelompok dan Bapak harap kalian bisa saling bekerja sama satu sama lain. Siapa? Oke. Karena jam Bapak sudah akan selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup, kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, taib. Kelas 7 hari ini hadir semua apa enggak? Hadir. Kayak baik. Sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya, Bu Guru mau nanya nih, kalian masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya itu kita mempelajari apa? Isim. Masih? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Siapa masih ingat? Tentang apa ya kita belajar yang sebelumnya? Oke.
Gimana Mas Anjar? Kemarin kita belajar isim isyarah. Betul. Coba sebutkan Mas Anjar. Yang Mas Anjar ingat itu apa ismul isyarah? Isim isyarah yang saya ingat ada 4. Hada, hadihi untuk yang dekat, tilka dan dalika untuk yang jauh. Tayyib, betul sekali jawaban Mas Anjar. Nah, sekarang kita akan belajar selain ismul isyarah kita ada yang tahu hari ini belajar apa? Ada yang tahu tidak? Belum. Oke, sekarang kita akan belajar adawatul istifham. Adawatul istifham. Ada yang tahu apa ini? Kata tanya. Betul, kata tanya. Nah, sebelum Bu Guru memperlihatkan macam-macam kata tanya, Bu Guru mau tahu siapa yang tahu macam-macam kata tanya itu apa saja ya? Oke, Mbak Zain. Macam-macam kata tanya itu ada aina, Betul. terus sama ada Bu. Oke, betul sekali jawaban Mbak Zain. Tapi ada lagi loh ya. Kata tanya itu masih banyak lagi. Siapa yang tahu selain yang disebut Mbak Zain? Oke, betul. Gimana? Ada man sama kan. Oke, Tayyib, betul sekali. Jadi, sekarang kita belajar apa? Adawatul istifham. Adawatul istifham. Oke, bisa dilihat ya anak-anak semuanya? Kelihatan? Oke, ada aina, kaifa, limadza, man, dan kam. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan satu persatu, ada yang bisa memberi contoh dari kata aina, tapi Bu Guru pengen anak-anak ini berpikir dulu ya. Bu Guru kasih waktu untuk berpikir ya. Oke. Nah, waktu berpikir sudah cukup. Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Contoh kata pakai kata tanya aina. Saya Ibu. Oke, Mas Didik apa? Aina fasluki. Oke, betul apa tidak jawaban Mas Didik? Betul. Siapa yang tahu artinya? Saya. Oke, Mas Anjar. Aina fasluki, di mana kelasmu? Oke, betul ya. Itulah contoh kata aina. Sekarang kita hafalkan bersama-sama menggunakan lagu ya. Contohnya seperti ini. Aina di mana, kaifa bagaimana, limadza kenapa, man siapa kan berapa. Diulangin lagi ya. Aina di mana, kaifa bagaimana, limadza kenapa, man siapa kan berapa. Mafhum? Mafhum. Baik. Wahid Isnani Salasa. Aina di mana, kaifa bagaimana, limadza kenapa, man siapa kan berapa. Aina di mana, kaifa bagaimana, limadza kenapa, man siapa kan berapa. Oke, Taib. Sudah paham semuanya? Paham. Oke. Jadi aina artinya di mana? Itu untuk menanyakan tempat. Contoh yang disebutkan tadi Mas Didik, ainal fasluki gitu ya. Terus Bu Guru mau kasih contoh lagi untuk yang kaifa. Biasanya kaifa itu digunakan untuk di awal pembelajaran kayak tadi. Misalkan kaifa halukum. Nah, berarti untuk menanyakan apa? Kabar, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Oke, sekarang Bu Guru nanti akan kasih latihan soal ya. Kalian kerjakan di rumah ya. Itu nanti soalnya itu kalian pilih mana yang betul ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang tadi Mas Didik sudah menyebutkan contoh dari kata aina dan Bu Guru sudah mencontohkan kata kaifa. Sekarang ada yang bisa untuk mencontohkan dari kata man. Ada yang bisa? Oke, nggak apa-apa kalau belum bisa kata man ya. Bu Guru contohkan ya. Misalkan man huwa, man ana, mafhum? Mafhum. Jadi man ini digunakan untuk menanyakan siapa ya, atau menanyakan tokoh.
Mafhum? Mafhum. Gitu. Terus untuk yang kata kam, ada yang bisa? Oke, Mas Akib. Kam fulusuka. Taib, betul jawaban Mas Akib? Betul. Ada yang tahu nggak artinya apa? Kam fulusuka? Ada yang tahu artinya? Kam fulusuka? Bagaimana? Oke, betul sekali. Ya, itu artinya. Jadi sudah paham ya kegunaan ada watul istifham. Ya, berbeda-beda. Nah, sekarang untuk kita lebih mudah menghafalkannya lagi, Bu Guru mau dengan semangat kalian menghafalkannya dengan lagu yang seperti tadi, ya. 1, 2, 3. Aina di mana? Kaifa bagaimana? Limada kenapa? Man siapa kan berapa? Aina di mana? Kaifa bagaimana? Limada kenapa? Man siapa kan berapa? Toib sekali. Nah, sekarang Bu Guru tutup. Dan Bu Guru mau dari kalian ada yang bisa menyimpulkan ada watul istifham itu apa saja? Angkat tangan. Saya. Boleh, sip. Ya. Aina kam limada man. Pakai lagu dong. Gak usah, nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai lagu, nggak apa-apa. Ya, Mas Anjar. Aina kaifa limada man kam. Oke, betul? Betul. Ada yang mau lagi? Oke, Mas Yan. Kaifa limada man kam. Oke, Tayyib, betul semua. Berarti hari ini sudah paham ya materi yang kita bahas pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Untuk kedepannya kita lebih semangat lagi ya. Oke. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman kelas 7 yang saya banggakan, saya mohon kepada teman-teman untuk merapikan tempat duduk terlebih dahulu. Itu Mas Abdurrahman, ini kursinya, duduk di kursi Mas, ini Mas. Oke, Mas Zaki bisa geser ke sini. Siap. Mas Didik maju. Itu jaketnya siapa itu di bawah? Tolong diambil ya biar kondusif. Ditengok kanan kirinya sudah lurus apa belum? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini kan dilihat enak ya. Ya. Terus Mas Zaki itu kacamatanya tolong dipakai yang wajar. Oke. Sip, kan tambah ganteng Mas Zaki. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Ya, kita punya keluarga? Punya. Emang bahasa Arab dari keluarga itu apa sih? Apa? Al-usratu. Di keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada adik, seperti itu ya, banyak sekali. Kalau ayah itu berarti orang yang menikah dengan ibu kita, betul?
Betul. Yang menikah dengan ibu kita namanya ayah. Bahasa Arab dari ayah adalah abun. Nah, terus saya akan membagikan kosakata jaddatun. Jaddatun itu ibu dari ibu kita. Jaddatun itu, saya ulangi ya, jaddatun itu ibu dari ibu kita. Berarti jaddatun itu bahasa Indonesianya adalah nenek. Nah, misal terus kosakata selanjutnya ya, ada ukhtun shoghiratun. Misal kita anak pertama, lalu orang tua kita melahirkan lagi seorang anak perempuan. Berarti ukhtun shoghiratun artinya adik perempuan. Kalau orang tua kita melahirkan anak pertama laki-laki, lalu setelah itu kita dilahirkan, kita memanggil anak tersebut siapa? Kakak, ya. Anak pertama. Sedangkan kita anak kedua misal. Berarti kita memanggil anak pertama itu kakak. Kakak laki-laki, kalau laki-laki berarti bahasa Arabnya akhun kabirun. Kalau adik, kalau laki-laki akhun shaghirun. Oke. Nah, ini saya ada lembar untuk kalian mencocokkan ya. Saya bagi terlebih dahulu, nanti saya beri petunjuknya. Kurang satu, masih ada lagi. Sama-sama. Mas Fatur jangan main HP dulu ya. Silakan diperhatikan kertasnya. Bisa dilihat ya. Di sini di sebelah kanan kan ada 4 kosakata bahasa Arab. Lalu di sebelahnya ada 4 kata bahasa Indonesia. Nah, itu silakan kalian cocokkan dengan memberikan garis dari titik hijau ke titik biru. Boleh sambil dikerjakan Mas Akib. Mas Aska sudah ngerjakan apa belum? Iya, ditarik garis dari hijau ke biru. Boleh kerja sama Bapak? Boleh? Sudah? Sudah. Kita cek bersama. Untuk nomor 1 abun, garisnya menuju ke ayah. Akhun kabirun, kakak laki-laki. Jaddatun, nenek. Ukhtun shoghiratun, Adik perempuan. perempuan. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Saya pengen tahu ke Mas Akib. Mas Akib itu anak keberapa? 3 Bapak. Oh, anak ketiga. Berarti kamu punya 2 kakak, laki-laki atau perempuan? Komplit. Komplit. Yang pertama apa? Perempuan. Perempuan. Berarti kamu manggilnya siapa kalau dengan bahasa Arab? Ukhtun kabi. Ukhtun kabi rotun. Oke. Kalau yang laki-laki? Akhun kabirun. Akhun kabirun. Ada yang anak terakhir? Kamu anak terakhir. Berarti kakak kamu manggil kamu apa? Ukhtun shoghiratun. Masa? Enggak ya? Oh, itu ini masih kurang tepat Mas. Ini harusnya ke jaddatun ke nenek, lalu ukhtun shoghiratun ke adik perempuan. Iya, nggak apa-apa.
Sudah bisa dipahami? Sudah. Jadi kita kesimpulannya pertemuan kali ini belajar berapa mufradat? 4. Yang pertama abdun, yang kedua Akhun kabirun, yang ketiga jaddatun, jaddatun, yang keempat ukun ukun sawirun. soghiratun. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat. 4 kosakata tersebut menjadi bahan kita untuk saling mengenal keluarga dengan kosakata bahasa Arab. Nanti barangkali ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-madrasah ya, silakan disiapkan seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya mohon untuk berangkat tepat waktu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Hari ini kelas 8 hadir semua apa ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kita hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Belum tahu, Bu. Kita akan belajar tentang al-hiwayatu. Ada yang tahu al-hiwayatu itu apa artinya? Hobi, betul sekali. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang hobi dalam bahasa Arab. Ya, sini Ibu ada beberapa gambar hobi tentang bahasa Arab. Ada yang tahu ini orang lagi ngapain? Lagi menulis. Salah Mas Akib. Ini sedang membaca buku. Ini sedang membaca buku ya anak-anak. Ada yang tahu bahasa Arabnya membaca buku itu apa? Al-qiraatu. Al-qiraatu, betul sekali. Kalau ini ada yang tahu lagi ngapain? Lagi menulis. Betul sekali. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Al-kitabatu. Al-kitabatu. Kalau ini ada yang tahu? Menyanyi. Menyanyi. Bahasa Arabnya menyanyi. Al-ghina'u. Kalau ini memasak. Memasak. Bahasa Arabnya memasak. Ada yang tahu? At-tabahu. 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 Kalau ini tuh sering kesukaan semua laki-laki. Ada yang tahu hobinya ini apa? Main bola. Main bola, betul sekali. Bahasa Arabnya itu kuratal kodam. Apa? Anak-anak? Kuratal kodam. Kodam, betul sekali. Ya, di sini Ibu akan membagi kelompok, 2 kelompok ya.
yang sebelah sini dari Mas Anjar ke Mas Fatur kelompok 1, dari Mbak Umi sampai Mas Akib kelompok 2. Nanti kalian menyusun huruf hijaiyah untuk membuat kosakata yang ada di sini ya. Baik, Ibu. Mbak Umi. Itu di dalam kertasnya ada huruf hijaiyah. Nanti itu kalian tinggal kotak aja terus susun huruf hijaiyahnya untuk membentuk kosakata bahasa Arabnya. Ibu akan kasih waktu 2 menit. Ada yang dibingungkan? Ini bagaimana ya, Bu? Nanti kalian susun dari arah kanan ya ke sini. Terus lalu bisa diterjemahin kalau misal udah selesai. Terima kasih, Bu. Angel tuh. Pakai alif lamnya enggak, Bu? Gimana? Pakai alif lam enggak? Oh, Iya. nomor 6. Tapi enggak muat, Bu. Nggak harus sesuai kotaknya ya, yang penting urut huruf hijaiyahnya. Baik, Ibu. Nomor 6 apa itu? Kalau misal udah ini diterjemahin ya. Atau buku ya? Dari kanan. Oh iya. Ini nomor 6. Pertama, at-tabhu. Alif, lam. Itu yang nomor 6. Ya udah selesai ya, waktunya habis. Ibu minta dari perwakilan kelompok maju satu-satu untuk membacakan apa aja kosakata yang kalian dapat di kertas gambar tersebut. Ada yang ditunjuk atau maju sendiri? Dari kelompok 1 silakan Mas Fatur maju. Dari kelompok 2 Nggak usah di ini. Mas Al-Qiraat. Mas Dina silakan maju untuk membacakan kosakata yang at-tabhu. Kenapa enggak ini? Dina, aku aja. Kan magang ini. Kelompok 1. Maju, Pak. Ya, dari kelompok 1 apa aja yang kalian udah Satu persatu. bisa susun kosakatanya bisa dibacakan. Al-qiraatun. Artinya apa? Membaca. Membaca, betul. Ya. Oh. Al-qiraatu, membaca. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Ibu akan menyimpulkan kita pada pagi hari ini telah mempelajari apa tadi anak-anak? Tentang apa? Tentang hobi ya. Tadi ada berapa kosakata? Ada yang tahu? Banyak. 6. 5, Mas. 5. Ya, kita ulang kembali ya. Ada. Nah, baca bareng-bareng ya. Ada al-qiraatu. Al-qiraatu, Membaca. membaca. Al-kitabu. Al-kitabu, Maaf, al-kitabatu. al-kitabatu, Menulis. menulis. At-tabhu. At-tabahu, Memasak. memasak. Kuratul qadam. Kuratul qadam, Sepak bola. sepak bola.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang nggak berangkat hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di lingkungan kelas ya. Sekarang kita akan belajar dengan bermain tebak posisi benda dalam bahasa Arab. Yang pertama ya, teman-teman perhatikan, nanti tirukan apa yang ibu bilang dan nanti tebak itu benda apa gitu ya. Yang pertama, al-ustadu amama as-saburatu. Ayo tirukan. Al-ustadu amama as-saburatu. Di mana letak ustadzanya itu di mana? Di depan. Nah, jadi kalau ibu bilang ainal ustadzatu, al-ustadzatu amamas saburat. Nah, bisa. Yang kedua, al-kursiyu wara'a al-maktabi. Jadi kursinya itu berada di belakang meja. Ya. Terus ibu bilang ainal kursiyu, al-kursiyu wara'al maktabi. Yang ketiga ada al-mistaratu janiba al-qalami. Al-mistaratu janibal qalami. Jadi penggarisnya ini berada di mana? Di samping pulpen. Berarti ainal mistaratu, al-mistaratu janibal qalami. Nah, betul. Terus yang selanjutnya al-qalamu ngalal kitabi. Al-qalamu alal kitabi. Jadi posisi pulpennya ada di mana? Di atas buku. Benar. Ainal qalamu? Al-qalamu alal kitabi. Ya, betul. Yang terakhir ada al-hakibatu tahtal maktabi. Al-hakibatu tahtal maktabi. Tasnya ada berada di mana? Di bawah meja. Ainal hakibatu? Al-hakibatu tahtal maktabi. Ya, betul semua. Tepuk tangan buat kita semua. Terus selanjutnya perhatikan papan di depan ya. Tadi kan kalian sudah menyebutkan apa kata-kata posisi suatu benda ya. Nah, sekarang itu semua itu termasuk ke dalam zarful makan. Apa anak-anak? Zarful makan. Apa sih zarful makan itu? Ada yang tahu nggak? Kata tempat? Kalau pengertiannya itu isim yang dibaca nasab yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan atau keterangan tempat. Nah, kan tadi ada apa aja? Amama, terus wara'a, janiba, jiwara, fauqa, ala, sama tahta. Lah, dari pengertian zarful makan ini kan isim yang dibaca nasab. Lah, isim yang dibaca nasab tuh ini amama, wara'a, kan belakangnya itu nasab semua ya. Amama, wara'a dan semuanya.
Nah, selanjutnya itu ada kaidah tentang dzarful makannya. Yang pertama, kata yang terletak setelah dzarf makan harus majrur atau berharokat akhir kasroh atau kasroh tanwin. Contoh, al-qalamu alal kitabi. Tadi kan kata yang jatuh setelah dzarf makan. Dzarf makannya kan ini ngalah ya. Lah, kata setelahnya itu berarti al-kitabi. Berarti ini harus dibacanya itu kasroh, harus dibaca majrur. Jadi al-qalamu alal kitabi. Dan yang kaidah kedua, berharokat kasroh jika menggunakan dan berharokat menggunakan alif lam dan berharokat kasroh tanwin jika tidak menggunakan alif lam. Contohnya al-qalamu alal kitabin. Contoh untuk berharokat kasroh jika menggunakan alif lam berarti al-qalamu alal kitabi. Jadi di sini di setelah setelah kata dzarf makannya itu ada alif lamnya dulu. Berarti ini memakai apa? Akhir katanya? Kasroh. Lah, iya betul, pakai kasroh. Lalu kalau yang tidak menggunakan alif lam, contohnya al-qalamu alal kitabin. Jadi setelah kata dzarf makannya itu nggak pakai alif lam, jadinya langsung kitabin. Ini pakai apa? Tanda apa? Tanwin. Nah, betul. Jadi al-qalamu alal kitabin. Udah paham semua? Sudah. Kita ulangi sebentar. Dzarf makan itu apa tadi? Keterangan tempat. Ya, betul. Ada apa aja? Amama, waro'a, janiba, jiwaro, fauqa, ala, tahta. Iya, betul. Lalu yang selanjutnya, Ibu akan membagikan sebelum kita mengerjakan soal, Ibu mau tanya nih. Coba Ibu tunjuk ya, Mbak Umi, ini apa? Ainal hakibatu? Al-hakibatu tahtal maktabi. Betul. Untuk selanjutnya itu kita akan mengerjakan soal ya. Ibu akan bagi dulu. Ya, karena waktunya sudah habis. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.